Oke, jadi di video kali ini gue bakal sedikit nge-review pemakaian powerbank yang satu ini selama pemakaian hampir 1 bulan cuy. Jadi hampir 1 bulan gue make barang yang satu ini, kira-kira apa aja sih yang bisa gue ceritain. Tapi gue udah sempat bikin video powerbank ini ya, dan komentar dari penonton gue ada yang bilang gini, mana mungkin 5000 mAh WK. Dan gue sebenarnya agak sedikit skeptis sih untuk 5000 mAh-nya apakah real atau tidak. Tapi gue bakal ceritain di sini ya, ini gue belum bongkar, gue baru nyoba pakai dulu aja. Lawak, mana ada 5000 mAh. Jadi ada dua komentar yang komen gak percaya kalau powerbank yang gue beli ini 5000 mAh. Dan kalau kalian nanya, bang lu percaya 5000? Gue juga belum bisa bilang ini 5000 juga. Tapi inilah sebuah powerbank yang menurut gue yakin kalian semua yang nontonin video mungkin ada yang pernah lihat, atau teman kalian yang punya, atau kalian sendiri ada yang punya powerbank yang seperti ini. Dan harganya berapa? Harganya 76.000. Ya gue lupa ya gue beli dapat potongan atau apa. Tapi sekarang waktu gue sebelum buat video ini, gue coba lihat lagi harganya di 76.000. Pakai ada embel-embel 285 tuh buat apaan sih, perak-perak gitu. Intinya gue beli di Shopee Mall ya, yang dimana tuh ori. Dan yang paling penting adalah nomor 1 terlaris. Jadi ini adalah powerbank terlaris di Shopee. Anjir. Kira-kira bentukannya kayak apa sih? Kualitasnya kayak apa sih barang terlaris di Shopee yang satu ini? Nah kalau kita lihat ini udah terjual, udah banyak banget lah, 10.000 plus gitu ya kan. Dan di sini penilaiannya ada hampir 8.000 penilaian produk, dan bintangnya 4,9. 4,8, 4,9 tuh bagus ya. Jadi ini adalah, gue kasih satu lihat ya. Ada bintang 1, beberapa bintang 1. Tapi yang paling menyayat hati gue adalah ini loh. Patah, no, bungkus udah kebuang ya, jadi nggak bisa ditukar, sayang sekali. Jadi ini patahnya ini di konektor iPhone-nya. Seperti mungkin buat yang kalian belum tahu ya, jadi powerbank terlaris di Shopee ini, dia tuh ada konektor kayak iPhone yang nongol sendiri. Dan kalau itu patah berarti ya build quality dipertanyakan. Tapi kita nggak bisa komplain masalah build quality terlalu intens gimana ya. Kalau bisa klaim gitu, nggak bisa terlalu berkoar-koar karena harga powerbanknya di bawah 100.000 cuy. Nah kalau ngomongin soal desain, terserah lah kalian menganggap powerbank ini gimana, gue nggak terlalu peduli. Tapi kalau gue kalau gue boleh saran ke kalian semua, powerbank ini lebih diciptakan untuk kalian tuh yang butuh instan, yang namanya sumber daya yang harus salurkan ke handphone kalian. Ngomong apa gue? Intinya buat lo yang berpergian keluar kota tapi yang tanda kutip ekstrim, kayak lo naik gunung ya kan, berpetualang ke goa, betapa powerbank ini nggak cocok. Powerbank ini lebih cocok buat lo yang ada di dalam kota. Contoh kayak kalian kerja, aktivitas lumayan padat tapi dirasa baterai kalian kurang jos. Pakai powerbank ini salah satu bisa jadi salah satu obat buat nolong itu. Karena simpel banget. Di sini lo nggak perlu bawa kabel-kabel lagi ya. Kalau buat yang Type C udah ada kabelnya di sini ya kan. Nih, dan kabelnya ini bisa sekaligus jadi gantungan gini buat dipegang ya, kayak memegang powerbanknya jadi lebih easy lah, atau bisa digantungin dimanapun lah. Ini intinya kabel Type C ini bisa sekaligus jadi gantungan strap buat si powerbank ini. Dan yang paling gue sukanya adalah ini colokan buat iPhone, ya masih Lightning lah. Buat iPhone yang model baru, iPhone 15 Pro ya, gen-gen di atas itu udah pakai Type C, jadi ngecasnya pakai kabel. Tapi yang masih iPhone biasa, Lightning biasa, ini tinggal colok aja. Nah yang bintang 1 tadi itu patahnya di bagian ini men. Jadi bagian kabelnya ini, bagian konektor buat nusuk ke iPhone-nya kan nongol gini ya kan. Nah itu yang copot ya. Kalau itu copot ya otomatis ya nggak bisa ngecas dong. Alternatif ngecasnya ya pakai si kabel Type C-nya sih ya kan. Masalahnya ini nggak ada port buat masukin kabel. Jadi kalau udah copot ya nggak bakal bisa ngecas iPhone lagi ya kan, kecuali lu pakai sambungan convert dari Type C ke Lightning, tapi ribet lah. Nah penampakannya kalau dipakai tuh kayak gini. Ini benar-benar kayak ngeklik kepasang aja gini, simpel. Ini yang gue bilang ini cocok buat lo yang aktivitasnya padat tapi dirasa baterainya kurang jos gitu. Kenapa? Karena kapasitas baterainya itu lebih ke backupan aja menurut gue. Nggak yang bisa bikin full handphone lo berkali-kali ngecas. Nah ini di sini gue mau cerita ya. Apakah ini real capacity 5000 mAh? Sekedar informasi aja, baterai iPhone XS Max gue itu tuh nggak nyampe 5000 kan. Nah ini gue ngetes di 7 Plus juga. Nah gue cerita lagi ya, yang di XS Max itu yang gue coba pakai powerbank ini itu nggak pernah nyampe full. Memang sometimes sambil gue pakai sih. Tapi gue nggak ngerasa powerbank 5000 mAh ini bisa bikin iPhone XS Max gue tuh full baterainya. Karena memang gue sambil pakai, gue belum pakai secara detail pengukurannya ya. Tapi yang jelas
Gue rasa agak sedikit curiga sih untuk real capacity-nya jadi 5.000 ya. Nanti bakal gue coba bongkar deh kalau video ini lumayan banyak yang nanya. Nah, di bagian belakangnya itu kayak ada stand lagi, kayak ada apa ya, strap buat stand gitu. Bukan strap ya, kayak ada tuas yang bisa ditarik jadi strap gitu. Dan itu kurang kuat. Ini iPhone 7 Plus aja yang notabene-nya lebih ringan ketimbang iPhone boba. Dia kayak agak meletoy gitu. Jadi saran gua untuk dudukan ala-alanya ini buat jadi dockingan dock charge gini, ini kurang recommended. Kalau iPhone yang berat mendingan gak usah dipakai daripada HP lo klek jatuh gitu kan. Apalagi yang kamera boba, nanti fokus kamera jadi bermasalah. Nah, handphone ini handphone lagi? Powerbank ini udah gua coba di Type C dan lumayan kenceng. Harusnya 2 ampere, ya bisa dibilang ini aman lah. Standar basicnya sebuah handphone kalau mau ngecas yang lumayan kenceng lah. Udah oke lah menurut gue ya. Karena kalau terlalu panas juga nggak enak, kalau terlalu kenceng juga nggak enak. Tapi balik lagi lah sesuai kebutuhan lah. Kalau ini benar-benar klop lah sama kebutuhan gue. Dan ini bisa ngecas 2 handphone sekaligus meskipun kapasitasnya kecil-kecil gitu ya kan. Tapi bisa ngecas 2 HP sekalipun tanpa bawa kabel tambahan. Karena semuanya tuh udah include semua di power bank ini. Nah, ini yang gue suka, ringkas, singkat, padat, jelas, dan terpercaya. Anjay, semen 3 roda. Enggak. Ngomong apa sih gue dari tadi. Tapi intinya selama pemakaian hampir 1 bulan gue pakai powerbank ini, gue ngerasa fine-fine aja. Tapi yang gue kritisin sini ada real capacity MAH-nya, kayaknya gue agak curiga deh. Ini emang kagak nyampe 5.000 sih kalau menurut gue ya. Karena pertama kalau kita lihat dari dimensinya, yang kedua kalau kita lihat dari apa yang gue rasain selama gue pakai. Coba dong kalian juga tulis di kolom komentar kalau pakai powerbank ini rasanya kayak gimana. Nah, buat ngecasnya ini gue nggak ngerasain panas di iPhone gue, di iPhone 7 Plus, di iPhone XS Max itu ya so-so lah, kayak ngecas pada umumnya yang normal ya lah, nggak ada masalah ke situ. Lampu indikatornya juga ada, dan kalau kita lihat dari boxnya, nih kalian bisa lihat. Ini baterai capacity 5.000, nah ini masih tanda tanya nih. Nanti kita bakal coba bongkar kalau banyak yang nanya nih. Input portnya ini 2 ampere ya. Gue udah pernah coba ngecas powerbank ini sampai full. Ini lu gak perlu tinggal semalaman. Lu kayak tinggal mandi, makan, nonton TV dikit-dikit udah hampir full gitu. Jadi powerbanknya gak perlu ditinggal tidur gitu. Dan untuk outputnya ini di 2 ampere cuy. 2 ampere tuh lu bisa lihat. Nah, untuk 2 ampere ini adalah output yang pas buat kalian yang pakai handphone di aktivitas yang tinggi. Aktivitas tinggi itu dalam kategori apa sih? Kayak lu pakai HP di outdoor, misalnya lu orang lapangan, otomatis di siang-siang di bawah terik sinar matahari panas kan. Nah, kalau powerbank itu terlalu fast charging sampai 3 ampere, itu bisa ngerusak HP lu kan. HP lu panas ditambah lu ngecas fast charging. Ya ada penurunan dari software bisa, cuman lebih awetnya handphonenya tuh selalu adem. Pakai powerbank ataupun adaptor maksimal menurut gue buat yang suhu ekstrim 2 ampere aja udah cukup. Jadi kesimpulan gue, powerbank ini ya lumayan mantap lah menurut gue. Tapi untuk real capacity-nya nanti dah kita coba cari tahu.